Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Putri Cempa, semoga selalu bahagia, sejahtera, ceria, dan selalu menjadi Putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, agamis. Alhamdulillah kita sudah melewati hari-hari di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita dan ibadah-ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima Allah menjadi ibadah yang membuat kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat Putri Cempa, kita sering kemarin mengomentari tentang berbagai hal berkaitan dengan kebiasaan mengaji atau pengajian. Bu Mega bahkan kemarin itu kan menyoroti, kenapa sih ibu-ibu seneng pengajian, kenapa ibu-ibu kok suka sekali pengajian, kemudian banyak yang mencaci maki kan begitu. Wah, Bu Mega nggak seneng sama orang yang seneng ngaji, Bu Mega nggak seneng sama orang yang pergi pengajian. Kalau saya secara pribadi tidak mengomentari tentang itu, karena yang tahu isi hatinya hanya Bu Mega sendiri. Tetapi saya mencoba untuk mengevaluasi, muhasabah, introspeksi. Sering sekali memang kita ini terlalu banyak di luar rumah. Terlalu banyak di luar rumah. Saya sendiri juga menyadari sering di luar rumah, baik untuk alasan untuk pengajian, arisan, kumpul-kumpul, kongko-kongko, terus nongki-nongki kan begitu. Apapun lah alasannya, kita sering mencoba untuk bersosialisasi, menjadi seorang yang sosialita, banyak teman, banyak rekanan, banyak relasi kan begitu. Termasuk dalam pengajian yang disoroti Bu Mega itu ya, kita ngaji dari rumah, niatnya ngaji, salim karo bojone, salim karo bapak ibu memang lu ngaji, tapi sampai pengajian memang kadang-kadang kita lupa diri, ada sedikit saja itu langsung kita ngibah. Nah, ngibah yang kita lakukan kadang-kadang timbulnya fitnah. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang seorang dai atau seorang orator atau seorang mubalek atau mubalighot pun dalam pengajiannya kadang-kadang juga ada kecenderungan ngibah. Banyak sekali. Bahkan kadang sebut nama, bahkan sampai kadang kemudian sorot menyorot, bahkan tuntut-tuntutan karena salah ngomong kan begitu. Untuk itu sahabat Putri Cempa, waspadai tentang ghibah dan waspadai tentang fitnah. Apapun forum yang kita lakukan, misalnya kita pengajian, niatnya memang ngaji luru ilmu untuk ilmu gitu loh. Setelah dapat ilmu ya dijalankan. Misalnya ngaji nih, ada Pak Kiai menyampaikan sholat itu wajib dilakukan oleh ini, sampai rumah kudune sholat, tidak kemudian sudah tahu bahwa sholat itu wajib tapi masih males-malesan, ya mending tidak ngaji tapi sholatnya bener begitu, daripada ada yang menyampaikan bahwa wis rasa sholat ora apa-apa, yang penting aku gelem lunga ngaji. Enggak begitu, tetap salah, tetap harus sholat. Lebih baik sholat, lebih baik ngaji. Jadi lebih baik sholat, lebih baik ngaji daripada tidak ngaji sama sekali. Tetapi ngaji yang benar-benar bermanfaat, membuat kita lebih baik dan tidak dikotori dengan ghibah atau fitnah. Saya sering melihat orang yang mempunyai jamaah banyak tapi hobinya ghibah, hobinya fitnah. Ada informasi sekali tetapi ceritanya bisa 3, 4, 5 kali ditambah gitu, beranak, berekor, kemudian sampai bertelur begitu. Ini disayangkan sekali. Untuk itu, kalau kita tahu bahwa diri kita ini suka ngomong cerewet, misalnya kayak saya ini cerewet, suka ngomong, mari sebisa mungkin kurangi pembicaraan yang tidak membawa manfaat. Kalau kita dapat berita dari seseorang misalnya, disaring dulu, diambil dulu ke dalam diri kita untuk muhasabah diri kita. Wah, orang itu begini, ya Allah, seandainya aku seperti itu aku pasti dirasani dong. Kita jangan melakukan begitu. Wah, orang itu seperti ini, ya Allah, mudah-mudahan anak turunku semuanya terhindar dari sifat itu supaya nggak jadi pembicaraan orang. Begitu, jangan kemudian misalnya wah kamu tuh lebih tahu, aku tahu cerita yang lebih dahsyat dari itu, yang lebih langsung dikomentari, yang timbulnya bisa jadi 99,9% itu fitnah.
Padahal jelas di Al-Quran itu al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih keji daripada pembunuhan. Apa maksudnya? Bahwa ketika kita memfitnah seseorang dan orang yang kita fitnah itu ternyata orang yang bertakwa kepada Gusti Allah, orang yang diridhoi Allah, dan kita tidak tahu seluk-beluknya dan kita belum sempat meminta maaf kepada orang tersebut, akhirnya kita mati. Bukankah kita mati dalam kondisi dolim? Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu, kalau kita tidak bisa mengerem kita untuk memfitnah atau menggibah, lebih baik tengok-tengok di rumah. Ora usah pengajian, ora usah arisan, ora usah kumpul-kumpul, ora usah kongko-kongko, gak usah nongki-nongki. Lah terus aku dapat pahalanya gimana, Bu? Kelon karo bojone pahala, ngrumati anake maem pahala, resik-resik omah pahala, nyapu masjid pahala, nyapu musola pahala. Ini lebih pahala banyak sekali, tidak hanya pengajian, tidak hanya nongki-nongki, tidak hanya arisan. Tapi apakah kita tidak boleh punya komunitas, kumpulan, arisan, pengajian? Sangat boleh. Justru manusia adalah makhluk sosial. Kita harus bersosialisasi, kita harus punya kumpulan, kita harus punya sahabat, kita harus punya teman. Tetapi kita tidak boleh terjebak dalam ghibah atau fitnah. Justru pada saat teman kita mengomentari seseorang, kita harus berani menutup. Stop, jangan gibah. Nanti kalau jadi fitnah repot loh. Nah aku gini-gini kok. Sudah, kasih saya kesempatan waktu untuk klarifikasi. Tak klarifikasi langsung. Begitu, berani. Namanya sahabat, kita nggak boleh dong ada orang lain menjelek-jelekan sahabat kita dan kita diam saja. Kalau saya tidak sepakat seperti itu. Kalau ada orang menjelek-jelekan sahabat kita, kemudian kita diam saja tanpa melakukan pembelaan, tanpa melakukan klarifikasi, itu bukan sahabat, itu musuh dalam selimut. Begitu. Untuk itu mumpung ini bulan Ramadan, kurangi kegiatan di luar rumah. Lebih banyak waktu di rumah saja bersama keluarga, mempersiapkan buka puasa, mempersiapkan sahur, tadarus Al-Quran bersama, sholat tarawih bersama. Kita lakukan kegiatan-kegiatan, bikin panganan, bikin jajan untuk lebaran bersama. Kurangi kegiatan-kegiatan yang banyak fitnah atau banyak ghibah. Harus dikurangi. Apalagi kalau kita sudah tua ya, kita sudah tidak butuh kok untuk eksistensi diri. Karena apa? Ketika kita sudah tua, kita butuhnya itu banyak mengingat Allah. Kita menghibur diri olahraga, bersih-bersih rumah. Kita menghibur diri dengan cara yang lebih produktif, tanpa fitnah, tanpa ghibah. Karena begitu besar dosa orang yang fitnah. Seperti mohon maaf ya, kadang-kadang kita mengomentari seseorang, kita lupa bahwa Allah saja menutup aib hambanya. Hamba-hamba itu aibnya ditutup Allah. Kita sadari saja. Menurut aturan Allah, tidak boleh gegabah menuduh zina. Bahkan mohon maaf, ketika ada orang diindikasikan zina sekarang ini, dalam era modern ini, perilaku-perilaku zina hampir dilakukan oleh semua orang yang terjebak dalam pergaulan bebas, hotel-hotel bebas, kemudian homestay, tempat-tempat wisata dan sebagainya. Kemudian kesempatan-kesempatan itu bahkan kita sering melihatlah. Tetapi ketika Allah itu sudah menutup aib kita, jangan kemudian kita melakukan perbuatan yang maksiat itu dengan berbangga diri. Aku sudah 10 cewek loh tak pacarin, cantik-cantik semua. Wah, itu tidak boleh seperti itu. Dengan bangganya cerita, oh aku kalau cowok ganteng no, sudah tak pacarin 20 orang lebih. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Jangan, meskipun itu jenengan lakukan, itu tidak boleh disampaikan. Karena apa? Allah saja menutup aib kita. Buktinya ketika kita menuduh zina, orang kita harus bisa menghadirkan 4 saksi yang laki-laki, yang mumayyiz, yang sehat. Jadi tidak boleh misalnya
misalnya ada seseorang nih masuk ke dalam hotel berdua, laki-laki dan perempuan bukan muhrim, kemudian ada orang satu melihat orang itu tadi zina, si A tadi zina, siapa yang melihat aku? Cuman kamu doang. Iya, nggak boleh dibuat saksi karena cuma satu orang, harus ada 4 orang yang melihat masuknya kelamin laki-laki ke perempuan. Apakah memungkinkan seperti itu? Sulit. Kalau hanya ada 4 orang misalnya, saya, Mas Ewi, Mas Bayu, kemudian si Sari misalnya, iya kami berempat ini lihat ya orang itu berdua tidak muhrim masuk ke dalam hotel misalnya. Tapi kan kamu perempuan, Rir. Sari kan perempuan, nggak boleh, harus laki-laki semua. Nah berarti kurang, syaratnya harus 4 laki-laki, tidak boleh ada syarat saksi perempuan. Oke, sekarang ada laki-laki ini. Ada Agus, ada Puji, ada Bayu, ada Mas Ewing misalnya. Berempat melihat laki-laki, perempuan bukan muhrim, kemudian masuk ke dalam kamar. Terus kemudian saksinya 4 laki-laki semua, sudah balik semua, memayis semua. Tetapi 4-empatnya tidak ada yang melihat apa yang dilakukan orang itu di dalam kamar. Bayangkan, apakah seorang Bayu, kamu tadi lihat orang itu zina? Enggak. Aku cuma lihat masuk dalam kamar hotel saja berdua, tapi di dalamnya seperti apa? CCTV di hotel ada orang misalnya berbuat mesum, kemudian di CCTV, apakah CCTV bisa dibuat saksi? Kan nggak bisa kalau dalam agama. Harus 4 orang laki-laki. Dan itu pun mohon maaf, misalnya Mas Ewing bilang, kan bisa jadi sih di dalam kamar belum tentu berhubungan loh ya. Bisa jadi cuma ngobrol, cium-ciuman, raba-raba, tidak sampai memasukkan alat kelaminnya, kan begitu. Ini nggak bisa dituduh zina. Sebegitu kuat Allah melindungi aib hambanya. Ini kita bedah bareng-bareng. Sebegitu kuat Allah melindungi aib hambanya. Jangan malah dibongkar sendiri, jangan malah dibuat bangga-banggaan. Kalau kita sudah merasa bahwa Allah melindungi aib kita, naudzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim, kita harus tobat, kita minta ampunan, jangan diulangi lagi. Itu sebuah kecelakaan, itu sebuah kecerobohan yang tidak boleh terulangi lagi. Kita harus mohon maaf, kita harus tobat, kita harus benar-benar minta ampunan kepada Allah, dan kita harus menutup rapat-rapat aib itu, sehingga ketika ada orang lain bercerita tentang, sudah tutup, jangan dikembangkan, karena al-fitnatu asyaddu minal qatl. Jangan malah ceritanya ditambah-tambah. Ame di kamarmu mama ngapain? Lanang wedok nak kamar wong loro ape lapon era ngono. Itu kan fitnah. Wong dia nggak lihat kok. Lah kalau fitnah, menuduh orang zina, azabnya lebih besar dari yang melakukan zina itu sendiri. Itu Allah loh. Jadi menuduh orang berbuat zina itu sanksinya, azabnya lebih besar daripada yang zina itu sendiri. Naudzubillah min dzalik, tsumma naudzubillah min dzalik. Untuk itu sahabat Putri Cempa, ayo kita hindari diri kita dari senang gibah dan senang fitnah. Naudzubillah, hindari itu. Jangan gibah, jangan suka memfitnah, karena memfitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Daripada orang itu kita permalukan, kan mending dibunuh, sudah selesai. Banyak orang malah mengasihani. Itu maksudnya. Ada orang melakukan dosa besar, melakukan aib yang sangat besar misalnya, kemudian kita fitnah ke sana kemari, betapa malunya dia. Kan mending kita bunuh, selesai, dikubur, sudah nggak ada cerita lagi, paling rame-ramenya hanya sebulan 2 bulan. Tapi kalau dia masih hidup, selamanya orang itu akan mencaci, memaki karena fitnah kita yang belum tentu benar. Karena semua manusia ada proses hidup, salah akan menjadi benar, jelek akan menjadi baik, redup akan menjadi bersinar. Itu manusia, hukum alam. Jadi yang sekarang ini salah, kita doakan supaya kedepannya benar. Yang sekarang ini redup, kita doakan supaya cerah. Yang sekarang ini jelek, kita doakan supaya baik. Itu sebetulnya kewajiban kita sesama muslim. Jangan malah mencaci maki, memfitnah, dan menghibah, yang itu akan merugikan semua elemen masyarakat. Dan ingat hadis sahih, orang yang suka mencela orang lain tidak akan mati sebelum dia melakukan apa yang dicela itu. Kalau orang Jawa bilang moyok bakal ketepok, itu kalau orang Jawa bilang. Naudzubillah min dzalik, tsumma naudzubillah min dzalik. Ayo sahabat Putri Cempa, kita hindari ghibah, kita hindari fitnah, kita berperilaku yang baik, menahan lesan hanya untuk zikir, sholawat, membaca Al-Quran, terutama di bulan suci Ramadan.
kita minimalisir semua hal-hal yang berbau maksiat dan membawa dampak yang tidak baik dalam kehidupan kita sekarang ini dan selanjutnya. Salam bahagia, salam Putri Cempa, salam putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Semoga kita semua mampu melewati bulan suci Ramadan dengan tetap semangat berbuat kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.